Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer, link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue yang pergi bersama dengan pendekar golok sampai ke Gunung Salju, yang dimana DC sudah berada di sana. Dan ketua dunia Tao Yuzu juga sudah pergi ke pertemuan para ketua dunia. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part saja diperlihatkan di pusat galaksi Tianmo. Pertemuan itu didatangi oleh beberapa ketua dunia Tao. Beberapa hari ini, Jurang Juewang ada reaksi besar. Itu adalah ketua dunia Tao Bilwo. Kita sebut aja ketua Bilwo. Bilwo berkata, "Aku tebak kaisar perang para hewan itu pasti sudah tidak sabar untuk keluar." Dan di pertemuan itu juga ada Chang Yuan yang mengejar-ngejar Lin Yue. Ia berkata, "Ketua Bilwo memimpin manusia untuk menyegel kaisar perang para hewan di jurang Juewang selama puluhan ribu tahun. Meski ada pergerakan juga sama seperti dunia Tao Fangi, palingan hanya keributan kecil." Dan didatangi juga oleh ketua dunia Tao Changling yang pernah Lin Yue datangi ke dunia itu. "Keributan kecil," katanya. "Lin Yue itu berasal dari dunia Tao Fangi. Kamu sudah mengeluarkan surat buronan selama ini. Lalu apa hasil yang kamu dapatkan?" Mereka berdua saling bertengkar. "Kalau bukan karena kamu, dunia Tao Changling yang menghalangi, Lin Yue sudah mati dibunuh olehku." Kamu konyol sekali," jawab Changling. "Kamu menerobos masuk ke dunia Tao Changling. Jika aku mengabaikanmu, lalu di mana keagungan dunia Tao Changling?" Bilwo kesal melihat pertarungan mereka. Kalian diamlah. Lin Yue hanyalah orang kecil saja. Dulu aku bisa melenyapkan ketua Fangi dan juga 8 kaisar. Sekarang tentu saja juga bisa melenyapkannya dengan mudah. Rupanya tempat asal Lin Yue di dunia Tao Fangi dulu pernah diporak-porandakan. Dan 8 kaisar telah dibunuh. Dan yang membunuhnya adalah ketua Bilwo dulu itu. Hingga dunia Tao Fangi tidak memiliki pemimpin sekarang. Bilwo berkata lagi, "Hal yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan kekuatan manusia untuk mencegah kaisar perang para hewan keluar dari jurang Juewang dulu. Senior Lu, apa kamu ada solusi?" Pak tua senior Lu juga berada di pertemuan itu. Dia adalah ketua dunia Tao Tianyan. Pak tua berkata, "Aku sudah tua, otak juga tidak bisa digunakan. Lebih baik ketua Bilwo saja yang mengatakannya." Bilwo berkata lagi, "Ya sudah, baiklah. Menurutku kumpulkan semua kekuatan manusia untuk menyerang lebih dulu dan membunuh iblis ini. Kalian semua pasti tidak keberatan, bukan?" Chang Yuan menjawab, "Ya benar apa yang dikatakan ketua Bilwo. Aku orang pertama yang setuju. Yang lainnya bagaimana?" Pada akhirnya 9 ketua dunia Tao menyetujui kesepakatan itu. Tapi Changling berkata, menyerang boleh dilakukan, tapi siapa yang memimpin 9 dunia?" Terlihat ada ketua Kyonghua dan juga ketua Zuwando. Menurutku ketua Tianyan sangat dihormati. Jadi dia adalah orang yang paling cocok. Ya, aku juga berpikir ketua Tianyan pantas menduduki posisi pemimpin. Namun ketua Tianyan menjawab dan ia menolaknya karena ia telah tua, tidak bisa lagi dalam pertarungan. Ia juga berpikir, ketua Bilwo ini memiliki ambisius yang tinggi demi menunjukkan kekuatannya. Pertarungan kali ini tidak bisa dihindari lagi. Alasan mengapa orang-orang ini merekomendasikanku karena mereka ingin aku menjadi pedang mereka. Bagaimana mungkin aku bisa tertipu oleh orang-orang ini? Lalu terlihat ketua dunia Tao yang lainnya berdiri dan berteriak. Ketua Chang Yuan hanya berada di tingkat 3 tahap Tao Suci, paling kecil, paling lemah. Sedangkan Changling, Konghua, Zoundo berada di tingkat 4.
Aku dan Yuzu di tingkat 5, Yoyo di tingkat 7, Biluo dan Ketua Tianyan di tingkat 8. Ketua Yoyo tidak suka dengan konspirasi, jadi jika kamu tidak mau, hanya bisa membiarkan Ketua Biluo saja yang memimpin. Apakah kalian setuju? Pada akhirnya mereka semua setuju. Ketua Biluo lah yang memimpin nanti perangnya. Lalu Changling berkata, sayang sekali ya, di sini saat itu Kaisar Kecapi mengalahkan kita semua. Jika bukan karena gagal mencapai langit dan terluka parah, lalu dihasut oleh beberapa orang, kemudian menyebabkan peperangan antara Kaisar Kecapi, Kaisar Iblis, dan juga 8 kaisar lainnya, dia adalah pilihan terbaik. Chang Yuan menjawab, Changling, jangan terlalu banyak bicara. Sekuat apapun Kaisar Kecapi, bukankah dia juga sudah musnah? Rupanya tempat Lin Yue berasal yaitu dunia Taufangi. Dulu yang terkuatnya adalah Kaisar Kecapi. Biluo langsung menjawab, kalian jangan ribut lagi lah. Sejak dulu yang menang akan menjadi kaisar. Fangi sudah ditakdirkan gagal. Selain ketua Chang Yuan, yang lain sudah mengasingkan diri puluhan ribu tahun. Mungkin tidak tahu kalau sekarang Fangi hanya tersisa sekelompok orang lemah saja. Tidak dibicarakan pun tidak apa-apa. Namun Pak Tua yang tahu Lin Yue berasal dari dunia Taufangi, ia berkata, aku tidak berpikir begitu. Menurutku orang-orang dari Fangi cepat lambat akan mendapatkan kembali kejayaan mereka. Biluo menjawab, sudahlah, jangan ungkit masalah ini lagi. Kalian bubarlah, saat menyerang jurang Juewang nanti aku akan... Lalu ketua dunia Tao Yuzu tersentak. Apa? Lonceng penahan iblis? Siapa yang menghancurkan lonceng penahan iblis milikku? Ia sangat kaget. Lalu ia mendadak pamit. Aku, Yuzu, pamit dahulu. Melihat Yuzu pamit, semua ketua dunia Tao sangat bingung. Changling juga berpikir, Lin Yue sudah pergi ke dunia Tao Yuzu dan masih belum kembali. Apakah ini ulahnya? Aku harus pergi melihatnya juga. Chang Yuan yang mengejar-kejar Lin Yue selama ini, ia juga berpikir, ini aura roda kehidupan kaisar dari dunia Taufangi. Pasti Lin Yue menggunakan roda kehidupan kaisar di dunia Tao Yuzu. Ia juga pergi dari pertemuan itu. Lalu terlihat ada satu ketua dunia Tao yang tidak disebutkan namanya, yang tadi berdiri. Ia juga berpikir, lonceng penahan iblis Siantu Golok Rulai. Ada orang yang melepaskan Siantu Golok Rulai. Aku juga harus pergi ke dunia Tao Yuzu untuk melihatnya. Karena hal itu, Pak Tua Tianyan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini sangatlah menarik. Diperlihatkan ke tempat Lin Yue, ternyata lonceng itu telah hancur. Saudara Lin, dari mana kamu dapat senjata ajaib ini? Lin Yue ternyata menghancurkannya dengan tombak kaisar miliknya yang ia dapatkan di dunia Taufangi dulu. Bisa menghancurkan lonceng penahan iblis. Bolehkah aku melihatnya? Tanya DC. Tapi Lin Yue malah menjawab, tidak ada yang perlu dilihat. Aku membelinya di pinggir jalan saja. Mereka berdua tahu bahwa Lin Yue ini berbohong. Lin Yue berkata, waktu tidak banyak lagi, aku masuk dulu. DC juga berkata, ya tapi guru akan segera kembali. Baguslah kalau dia datang, jawab Lin Yue. Dia butuh datang untuk menyelesaikan masalah yang kamu simpan dalam hati. Lalu Lin Yue dan juga pendekar golok masuk ke lonceng itu. Di dalam lonceng itu si hantu golok Rulai terkurung, terikat oleh banyak rantai. Yuzu, apakah waktuku sudah tiba? Tetapi pendekar golok menjawab, leluhur. Apa? Kamu bukan Yuzu? Tanya si hantu golok Rulai. Ya, namaku adalah Xiao Mingren. Ternyata pendekar golok ini nama aslinya Xiao Mingren. Dia adalah penerus 31 dari Istana Sun King, dan dia memberi hormat pada leluhurnya. Si hantu golok Rulai pun bingung. Anak dari garis utama, 31 generasi. Hanya dalam 100 tahun, Istana Sun King telah berganti 10 generasi. Pendekar golok menegaskan, ini bukan lagi 100 tahun leluhur. Kamu sudah hilang selama 3727 tahun. Si hantu golok Rulai pun tidak percaya sebenarnya. Aku dan Yuzu kan kalah bermain catur, jadi harus menemani dia selama 100 tahun di sini. Lin Yue masuk ke lonceng itu. Dalam lonceng penahan iblis terdapat sedikit pencerahan Tao, ditambah lagi di sini gelap. Jadi senior tidak merasakan sesuatu yang aneh. Apa? Memangnya Yuzu menipuku? Tanya hantu golok Rulai. Ya, sebentar lagi Yuzu akan datang. Senior bisa bertanya padanya nanti. Aku Lin Yue, murid Kaisar Pedang. Salam hormat kepada senior golok Rulai.
Golok Rulai sangat senang karena penerusnya mempunyai teman. Karena temannya Hantu Golok Rulai udah pasti meninggoy karena udah 3000 tahun. Ketua dunia Tao Jiang telah berpindah penguasaan selama 3000 tahun. Hari ini Istana Sun King mengalami malapetaka besar dan akan hancur. Mohon leluhur keluar dari petapaan dan mengatasi situasi ini. Hantu Golok Rulai pun tidak percaya kepada mereka karena mereka adalah orang baru di mata Hantu Golok Rulai. Tetapi Lin Yue dan juga pendekar golok mengeluarkan pedangnya. Mana mungkin kami berani menipu di hadapan pedang langit dan kaisar pedang. Hantu Golok Rulai pun sangat terkejut. Apa? Pedang langit tidak akan jatuh ke tangan orang yang licik. Kaisar pedang sangat arogan, tidak akan tunduk pada orang biasa. Seperti yang dikatakan kalian itu benar ya? Beraninya Yuzu membohongiku selama ribuan tahun. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Pendekar golok bertanya, Saudara Lin, mohonlah gunakan senjata pusaka kaisar ini untuk membantu leluhurku keluar dari kurungan. Tidak perlu. Senior sudah menekan amarah selama 3000 tahun. Sudah saatnya meledak. Benar saja, si Hantu Golok Rulai bisa berhasil melepaskan dirinya sendiri dengan rantai yang mengikatnya. Yuzu, aku akan membunuhmu. Hingga lonceng itu juga meledak tanpa tersisa. Dilihat dari luar, Yuzu telah datang ke gunung salju kembali ke dunianya. Yuzu bertanya, siapa yang berani menghancurkan lonceng penahan iblisku? Si Hantu Golok Rulai pun yang sudah menghancurkan lonceng menjawab, akulah yang menghancurkannya. Kenapa? Yuzu melihat Lin Yue. Ia berkata, kau Lin Yue, rupanya kedatanganmu ke dunia Tao Yuzu memang ada maksud lain ya. Lin Yue menjawab, Yuzu, bukankah kamu harus menyapa senior Golok Rulai terlebih dahulu daripada aku? Yuzu berkata, Golok Rulai kalah bermain catur. Kenapa masih tidak mau mengakuinya? Bisa-bisanya keluar begitu saja. Mau aku memberinya hukuman apa? Ia juga berpikir, Golok Rulai ini sudah dikurung selama 3000 tahun. Kenapa tidak lemah? Bahkan sepertinya menjadi lebih kuat. Golok Rulai sudah kesal, penuh dengan amarah. Ia ingin menghantam Yuzu. Yuzu, aku hanya memberimu waktu 100 tahun. Kenapa kamu mengurungku selama 3000 tahun? Yuzu menjawab, apa 100 tahun? Seingatku 10.000 tahun janjinya. Marahlah si Hantu Golok Rulai. Hebat ya kamu ya, hebat mengingat. Terimalah seranganku. Tetapi Yuzu bisa menghindari serangan dari Hantu Golok Rulai. Ia terbang ke langit. Hei Golok Rulai, kata Yuzu, aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi jarak ini membuatku punya waktu untuk kabur darimu. Jadi aku sarankan kamu untuk tetap tenang di sana. Hantu Golok Rulai yang penuh amarah, ia berteriak, Yuzu, tadi sangka kamu tidak hanya tidak menepati janjimu, tapi kamu juga seorang pengecut. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan gunung saljumu dan menghancurkan dunia Tao Yuzumu. Tetapi Yuzu malah menjawab, jika ingin membunuh, ya bunuh saja. Ternyata kamu adalah orang yang suka membunuh semena-mena. Karena hal itu si Hantu Golok Rulai tambah marah. Kamu sungguh pengecut. Sebagai ketua dunia Tao, kamu bahkan tidak peduli dengan nyawa orang-orang di dunia Tao. Yuzu malah menjawab, si Hantu Golok Rulai, waktu itu kamu kalah dalam permainan catur. Jika kamu seorang pria, kamu seharusnya bisa menang dalam permainan catur. Lin Yue mendengarkan percakapan itu. Si Hantu Golok Rulai memang pantas menjadi orang yang terhebat di dunia daerah Tianmo. Tapi dia juga paling bodoh di sini. Jadi ketika dia bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti Yuzu, dia sudah ditakdirkan untuk rugi. Pendekar golok berkata, Pak Tua, leluhur, Raja Pedang saat ini dan ketua Tao yang lainnya telah datang. Benar saja. Ketua Tao dunia yang lainnya telah datang. Ada pria yang belum tahu namanya. Lalu ada ketua Tao Chang Yuan. Ada ketua Tao Chang Ling juga. Pria itu berpikir, seperti yang kuduga, si Hantu Golok Rulai sudah keluar. Chang Yuan juga berpikir, benar saja, Lin Yue juga ada di sini. Yuzu berkata, seperti yang para ketua Tao lihat, si Hantu Golok Rulai ini tidak bisa memenangkanku dalam permainan catur. Jadi ingin menggunakan kekerasan. Inikah Raja Pedang yang dulu terkenal jujur? Tapi Lin Yue berkata, hei Yuzu, bagaimana kalau aku yang menemanimu saja bermain catur? Semua ketua dunia Tao sangat kaget. Apa? Dia ingin bermain catur?
dengan Yuzu. Yuzu pun segan meladeninya. Yuzu bukannya tidak berani, tapi ia meremehkan Lin Yue. Bahkan ia berkata, "Hei Chang Yuan, aku dengar kamu mengeluarkan surat penangkapan dalam dunia Tao untuk menangkap bocah ini ya. Kuserahkan sajalah dia itu padamu sekarang." Chang Yuan ya mau tidak mau, dia akhirnya menyerang Lin Yue secara tiba-tiba. "Si hantu golok rulai, aku dan Lin Yue ada dendam pribadi. Kuharap kamu tidak ikut campur dalam masalah ini." Terlihat serangan itu ingin mengenai Lin Yue, tapi Lin Yue berdiam diri saja. Si hantu golok rulai akhirnya menyelamatkan Lin Yue. "Aku ada di sini. Tidak ada orang yang boleh menyentuh saudara Lin Yue." "Yuzu, bukankah kamu ingin bermain catur untuk menentukan siapa yang menang? Baiklah, saudara Lin Yue akan mewakili aku bermain catur denganmu. Dengan demikian, apakah dia berhak?" Semua orang yang hadir lebih terkejut lagi karena si hantu golok rulai menyetujuinya. Pada akhirnya Yuzu berkata, "Hei si hantu golok rulai, apa kamu sudah yakin? Jika bocah ini kalah, aku ingin kamu mengurung diri di lonceng penahan iblis selama 10.000 tahun lagi." Si hantu golok rulai pun berteriak, "Baiklah, tapi jika kamu yang kalah, aku ingin kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu." Si hantu golok rulai juga berpikir, bocah ini adalah penerus Kaisar Pedang. Dia juga yang berinisiatif untuk keluar bertarung. Kali ini aku percaya padanya. Yuzu akhirnya menyetujuinya. Hantu golok rulai bertanya sekali lagi pada Lin Yue, apakah Lin Yue ini sungguh-sungguh. Lin Yue menjawab, "Tentu saja." Dan sekarang marilah kita mulai Tuan Yuzu. Yuzu jadi heran. Aduh, bocah ini begitu percaya diri. Apakah dia benar-benar sangat hebat ya nantinya? Terlihat Pak Tua Yantian datang juga menyaksikan pertunjukan itu. Pak Tua Yantian berpikir, benar-benar ada pertunjukan yang bagus. Untung saja tidak dilewatkan. Lalu diperlihatkan Lin Yue yang duduk di sana depan papan catur. Ya, sekarang silahkan. Tetapi Yuzu berkata, "Tunggulah bocah, sepertinya kamu salah paham. Permainan catur si hantu golok rulai waktu itu masih belum berakhir." Dan Yuzu menyetel ulang permainan catur si hantu golok rulai dengan dirinya yang dulu. Karena hal itu si hantu golok rulai marah. "Yuzu, apa maksudmu ini?" "Ya, aku sudah bilang, dendam di papan catur tentu saja harus diselesaikan di papan catur. Saat itu kamu berpegang teguh pada kebenaran. Meskipun di hatimu sudah mengaku kalah, tapi caturnya belum berakhir. Kenapa kamu tidak berani? Cobalah melanjutkan permainan catur ini." Karena hal itu, Pak Tua Yantian sangat pusing. Aduh, Yuzu ini benar-benar semakin tidak tahu malu. Siapa yang akan setuju dengan syarat ini? Kali ini tidak bisa melihat permainan yang menarik lagi. Si hantu golok rulai sudah berbisik pada Lin Yue bahwa Lin Yue tidak boleh menerima ini. Lebih baik tidak usah dilanjutkan permainan catur ini. Tetapi Lin Yue hanya diam saja. Yuzu pun tertawa. "Boleh saja kalau tidak main. Kalau begitu kamu harus kembali ke lonceng penahan iblis untuk mengurung diri selama 10.000 tahun." Tapi tidak diduga-duga Lin Yue malah menjalankan permainan catur itu. Padahal ia melanjutkan permainan waktu itu, yang dimana posisi Lin Yue sekarang sudah kalah atau diambang kekalahan. Lin Yue berkata, "Ya, sekarang giliranmu Yuzu." Semua orang pun terkejut karena permainan catur itu tidak seimbang. Yuzu menegaskan, "Hei, kamu ini ingin mati ya? Bagaimana mungkin aku tidak memuaskanmu dulu? Si hantu golok rulai benar-benar cari mati, makanya menyuruhmu main catur ya." Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita akan lanjut di next part lain waktu jika chapternya sudah ada, karena memang chapternya sudah mentok juga kawan-kawan ya. Jadi kita lanjut di next part. Dari semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu.
Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.